Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita berupa nikmatnya. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih bisa merasakan nikmatnya dan indahnya Islam, ya. Dan sebentar lagi, beberapa hari lagi, ya, kita akan menikmati di antara ibadah yang paling mulia di antara ibadah-ibadah yang lainnya, itu bulan suci Ramadan yang kurang lebih 2 atau 3 hari lagi. Ya, dan tentunya kita memperbanyak ibadah, doa khususnya, ya, agar kita bisa disampaikan di bulan suci Ramadan. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman. Baik, ikhwas sekalian, pada malam hari ini untuk materi yang telah ditentukan kita tunda sementara. Ya, adapun materi hari ini Ustadz mau bawakan terkait dengan bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan, ya, karena kurang lebih beberapa hari lagi kita akan memasukinya, dan tentu kita harus memiliki ilmu tentang ibadah Ramadan itu sendiri. Taib. Ya, setidaknya ada beberapa poin yang akan Ustadz sampaikan, ya, pada malam hari ini. Taib, ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana persiapan bekal kita, ya, dalam rangka kita menyambut bulan suci Ramadan? Salah satu tanda keimanan seorang muslim, hendaklah mereka senantiasa bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Ibarat kita akan menyambut tamu agung, ya, tamu yang mulia, yang dinanti-nantikan, maka ia persiapkan segalanya. Ketika kita kedatangan tamu yang kita muliakan, pasti kita akan mempersiapkan apapun bagaimana memuliakan tamu tersebut. Bagaimana lagi kalau Ramadan yang mau datang, maka tentu juga kita harus mempersiapkan segalanya. Bukan hanya mempersiapkan apa buka puasa kita, apa menu sahur kita, dan seterusnya. Tetapi bagaimana kita mempersiapkan, ya, anggota badan kita. Untuk apa? Tentunya dalam menjalankan ketaatan-ketaatan di bulan suci Ramadan. Maka kita harus senang dengan kedatangan tamu yang mulia itu Ramadan. Ya, dan tentu kita lebih senang kalau kita menjumpainya, ya, mendengarkan saja bahwasanya Ramadan akan datang, itu kita sudah bahagia. Apalagi kalau sudah kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, maka kebahagiaan yang luar biasa. Sehingga bagi seorang muslim, hendaknya mereka merasa khawatir jika dia tidak memiliki perasaan gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Ya, perlu dipertanyakan keimanannya. Ya, kedatangan bulan suci Ramadan dia mungkin anggap biasa-biasa saja, karena ini aktivitas tahunan, tiap tahun ada Ramadan, dan menganggap bahwasanya tidak ada yang istimewa.
Ya, mereka menganggap sudah puasa ya menahan lapar, menahan menahan haus, ya dan seterusnya. Sehingga dengan persepsi seperti ini, ya, bisa saja mereka akan terluput dari kebaikan-kebaikan yang ada di bulan suci Ramadan, ketaatan-ketaatan, ya. Karena orang yang bertemu dengan Ramadan itu merupakan karunia yang Allah berikan kepada seorang muslim tersebut. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaknya mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Dari ayat ini bisa kita katakan bahwa orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan berarti secara otomatis dia akan mendapatkan karunia dan rahmatnya. Maka setelah bertemu bulan suci Ramadan maka hendaknya kita bergembira, ya. Dan itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Apa yang mereka kumpulkan? Harta, ya, uang, pakaian dan seterusnya. Ya, maka kita kita menengok, ya, melihat orang-orang soleh terdahulu bagaimana mereka merindukan bulan suci Ramadan. Mereka bergembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Sehingga disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali, beliau berkata, qala ba'dus salaf, sebagian orang salaf terdahulu, kanu yad'una kanu yad'una Allah sittata ashhur ayyuballighahum syahru Ramadan. Maksudnya orang dahulu itu berdoa selama 6 bulan. Supaya apa? Supaya disampaikan ke atau ke dalam bulan suci Ramadan. Ya, jadi 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka sudah dari awal berdoa supaya Allah mengizinkan, Allah berkehendak menerima doanya untuk bertemu dengan Ramadan. Kemudian summa yad'una Allah sittata asyhur ay yataqabbalahu minhum. Kemudian orang salaf ini berdoa lagi ketika telah selesai Ramadan dan mengatakan dalam doanya sittat asyhur, berdoa dalam 6 bulan, ay yataqabbalahu minhum, supaya amalan yang mereka lakukan di bulan suci Ramadan itu diterima. Ya. Jadi 6 bulan. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana dan seterusnya. Itu dia berdoa selama 6 bulan. Ya karena merasa khawatir jangan sampai apa yang mereka lakukan dari ketaatan dalam bulan suci Ramadan itu tidak diterima. Ya, bagaimana ini kita lihat bagaimana orang salaf terdahulu, ya, ketika sebelum masuk ke dalam bulan suci Ramadan 6 bulan berdoa, kemudian 6 bulan berdoa kembali, selama 6 bulan berdoa kembali agar amalannya diterima Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhlas sekalian, ya, di antara doa yang disebutkan oleh para ulama, dan ini banyak yang menyandarkan ke doanya kepada Rasulullah, padahal eh, doa ini, ya, eh, disebutkan oleh para ulama bahwasanya doa ini doa yang diambil dari doanya para ulama, yang bukan dari doa secara khusus Rasulullah SAW. Jadi tidak boleh kita menyandarkan hadis kalau bukan perkataan Rasulullah. Tapi ini doa
Ya, disebutkan bahwasanya doa ini sering dibaca oleh orang-orang salaf terdahulu. Yaitu doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, ya, dan sampaikan. Taib, afwan, al-mushkilah fi syabakah, ya, terputus tadi ya. Taib, kita lanjut. Di antara persiapan kita, ikhwas kalian, ya, yaitu bagaimana kita memiliki ilmu tentang bulan suci Ramadan, ya, agar kita bisa maksimal, ya. Bagaimana cara kita berpuasa dengan baik, dengan benar, ya, sampai ya puasa kita sia-sia. Kemudian apa ibadah-ibadah yang disyariatkan dalam bulan suci Ramadan? Kemudian apa hukum-hukumnya? Ya, hukum melakukan ini, hukum melakukan itu dan seterusnya. Ya, perlu kita pelajari. Ya, mungkin kalian masih berada di apa namanya, tingkatan yang bawah, ya, belum mempelajari fiqh siam. Tapi karena kita mau tidak mau, kita akan menemui bulan suci Ramadan, maka tentu kita harus Baik, afwan, sekali ini. Baik, kita lanjut ya. Mudah-mudahan tidak putus lagi. Baik, pertanyaan besar, kenapa harus kita bergembira dalam menyambut bulan suci Ramadan? Ya, karena dalam bulan suci Ramadan itu memiliki banyak kemuliaan, memiliki banyak keutamaan dan keberkahan di bulan Ramadan. Ya, setidaknya ada beberapa poin yang Ustadz simpulkan terkait penamaan bulan Ramadan. Jadi Syahrul Ramadan memiliki nama lain. Di antaranya yang pertama Syahrul Mubarak.
Ya, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Apa itu mubarak? Mubarak secara istilah itu subutu kasratul khair. Ya, terdapat banyak kebaikan-kebaikan di dalamnya. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya tentang kemuliaan, tentang keberkahan dalam bulan suci Ramadan. Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang mubarak, yang diberkahi. Iftaradallahu alaikum siyamahu, yang diwajibkan bagi kalian berpuasa di dalamnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi? Ya, karena banyak, ya seperti saya katakan, karena banyak kemuliaan, banyak keutamaan di dalamnya. Dan tidaklah Allah menyebutkan keberkahan terhadap sesuatu kecuali itu mengandung kemuliaan yang besar atau kemuliaan yang agung. Di antaranya Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an adalah salah satu kitab yang paling mulia di antara kitab yang lainnya. Sebagaimana Allah berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarak." Ya, kitab yaitu Al-Qur'an yang kami turunkan kepada kamu mubarak, ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat lain Allah berfirman, tes tes. Baik, Fun. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan, ya, kepada kalian yaitu Al-Qur'an, kepada kamu Muhammad yaitu Al-Qur'an, fi lailatin mubarakah, pada malam yang diberkahi. Ya, disebutkan malam diberkahi. Ya, malam apa itu? Malam Lailatul Qadar. Dia adalah malam yang paling mulia di antara malam yang lainnya. Ya, maka kita katakan tadi, tidaklah Allah menyebutkan sesuatu, ya, dengan menamakan keberkahan di dalamnya, ya karena memiliki kemuliaan, keutamaan yang sangat besar dibanding yang lainnya.
Tapi ikhwah sekalian, kemudian di antara yang lainnya penamaan Ramadan yaitu Syahrul Al-Qur'an. Tes, tes, tes. Taib, kekurangan ini. Mudah-mudahan tidak mati lagi. Taib. Kemudian yang kedua, penamaan dari bulan suci Ramadan atau syahrul Ramadan yaitu Syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Jadi kalau kita umat Islam ingin menjadi mulia di sisi Allah, maka kita harus dekat dengan Al-Quran. Ya, dekat dengan Al-Quran itu bukan hanya sekedar membaca, tapi bagaimana kita mentadabburinya, ya, bagaimana kita apa namanya, membaca tafsir-tafsirnya, kemudian yang paling penting juga mengamalkannya. Ya, dengan demikian semua yang berkaitan dengan Al-Quran maka semua akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana malaikat Jibril, ya, disebutkan dia di antara malaikat yang paling mulia yaitu malaikat Jibril, ya, dibanding malaikat yang lainnya. Kenapa? Karena malaikat Jibril yang membawa wahyu berupa Al-Quran. Kemudian kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, sehingga Rasulullah juga menjadi mulia di antara para nabi yang lainnya. Kenapa? Karena beliau yang menerima Al-Quran. Kemudian Al-Quran ini diturunkan di bulan apa? Di bulan suci Ramadan. Kemudian jadilah bulan Ramadan itu adalah bulan yang paling mulia di antara bulan yang lainnya. Kemudian diturunkan di malam Lailatul Qadar. Maka jadilah malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada malam-malam yang sebelumnya. Bahkan dikatakan 1000 bulan lebih baik daripada malam ini lebih baik daripada 1000 bulan, ya, secara hitungan perputaran bulan, atau kurang lebih 84 tahun. Kemudian diturunkan di hari Jumat dan menjadilah hari Jumat merupakan hari yang paling mulia di antara hari yang lainnya. Ya, jadi kalau kita mau mulia baca Al-Quran, maka momen yang paling baik dalam bulan suci Ramadan yaitu kita membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya semampu kita. Kita bisa khatamkan, ya, beberapa kali Al-Quran. Ya, para ulama terdahulu mereka menamatkan Al-Quran, ya, ada yang 1 pekan, ada yang bahkan 3 hari, ada yang juga bahkan sampai 1 hari. Subhanallah. Tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Minimal kita bisa menamatkan 1 kali dalam bulan suci Ramadan, minimal. Poin yang ketiga adalah Syahrul Qiyam. Disyariatkan kita melaksanakan ibadah-ibadah salat, khususnya salat tarawih. Karena qiyam maksud di sini, ya, maksudnya adalah salat tarawih. Karena salat tarawih itu hanya disyariatkan di bulan suci Ramadan, tidak pada bulan yang lainnya. Dan ini
qiyam atau salat tarawih itu keutamaan yang sangat besar. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan qiyam salat tarawih bulan suci Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Keutamaan jika seseorang melakukan salat tarawih dengan cara berjamaah sampai imam menyelesaikan bacaannya atau menyelesaikan salatnya, kemudian kita bubar. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man shalla ma'al imam hatta yansharif, kutiba lahu qiyamu lailah." Barang siapa yang salat bersama imam, ya, sampai selesai atau bubar, kutiba lahu qiyamul lailah, maka akan dicatat baginya salat semalam suntuk. Ya, tak hanya salat 8 rakaat atau ada yang 20 rakaat, kurang lebih selesai 1 jam. Tapi di sisi Allah, Allah menghitungnya kita salat sama halnya salat semalam suntuk. Ya, ini keutamaan sangat besar. Meskipun kalau dilihat hukumnya, hukum salat tarawih ini kalau di jumhur ulama mengatakan bahwa hukumnya sunnah muakkadah. Ya, tidak sampai wajib. Artinya tidak ada dosa bagi seseorang yang meninggalkan salat tarawih. Tetapi di sini kita katakan orang yang meninggalkan salat tarawih, kita katakan mereka adalah orang yang merugi. Karena sudah banyak keutamaan kemuliaan yang diberikan bagi yang melaksanakannya, lantas dia tidak menjalankan dengan sebaik-baiknya atau bermalas-malasan. Tapi ikhwan sekalian, ini beberapa poin, ada beberapa banyak poin tentang bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan 3 poin yang kita sebutkan di atas atau pada malam hari ini bisa kita pahami, ya, dan bisa kita lakukan, bisa kita praktekkan dalam bulan suci Ramadan. Ya, sudah beberapa hari ya, ada PNSR, ya, penataran nasional seputar Ramadan. Kemudian tadi juga tablik akbar yang dibawa oleh Dr. Abdurrahman, Dr. Abdurrahman, kemudian Dr. Zaitun Rasmin. Semoga itu sudah bisa menambah keilmuan kita tentang bulan suci Ramadan. Ya, tinggal ya kita sudah meresapi ilmu mereka, tinggal kita bagaimana mengaplikasikannya, ya, di dalam bulan suci Ramadan yang kurang lebih ya 2 atau 3 hari lagi. Baik, ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Ustadz, bagi para ikhwas sekalian. Jika ada kesalahan, kami meminta maaf, ya, karena bulan suci Ramadan kita sama-sama fokus, ya, untuk beribadah di dalamnya. Ya, ada penyampaian kemarin dari Ustadz Taufan, ya, mengatakan minimal dalam Ramadan ya minimal 1 kali pertemuan tarbiyah. Jadi kita nanti cari waktu kira-kira kapan kita bisa kembali lagi untuk tarbiyah bulan suci Ramadan. Ya, minimal 1 kali. Baik, ini saja dari Ustaz. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan, fadhal. Ini alhamdulillah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 orang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang lain bisa diingatkan. Nanti Ustaz kirim rekamannya ya. Kalau memang terekam dengan baik ini, Ustaz akan kirim insyaAllah. Bismillah Ustaz. Afwan. Boleh bertanya Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau apakah hukumnya itu misalkan kalau
sholat tarawih. Kalau karena sholat tarawih, misalkan kalau imam apakah hukumnya sholat tarawih 20 rakaat? Karena setiap Ramadan saya biasa kerjakan sholat 20 rakaat. Apakah yang paling afdol yang 8 rakaat kah atau 20 rakaat? Mohon penjelasan Ustaz. Syukran, terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan ini sering yang ditanyakan oleh para masyarakat umum secara umum ya. Ya. Dan masing-masing masjid memiliki kebijakan-kebijakan tertentu ya. Ada yang salat tarawih dengan 8 rakaat tambah 3, salat witirnya. Ada yang 20 ditambah 3, berarti 23 rakaat. Secara umum hadis Rasulullah tidak membatasi jumlah rakaat tertentu. Iya. Artinya apa? Dalam hadis disebutkan salatul laili mathna mathna. Salat lail itu atau salat malam itu dua rakaat. Tidak disebutkan berapa jumlah kekhususan di salat tarawih. Ya. Sehingga ada yang mengatakan bahwasanya 8 rakaat karena jumlah rakaat yang 8 itu sering dilakukan oleh Rasulullah ditambah 3 rakaat. Adapun yang berijtihad dengan 20 rakaat ya seperti halnya juga Makkah dan Madinah yang mereka berpegang dengan hadis ya bahwasanya tidak ada batasan. Tidak ada batasan untuk salat tarawih ya. Baik dia 8 maupun 20 ya selama dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Allah taala alam. Ya, kalau di masjid kita misalkan melaksanakan 20 rakaat, jangan kita mengatakan wah kalian salah. Rasulullah tidak melakukan seperti itu. Tidak boleh juga. Ya, karena masing-masing punya pegangan dalil. Ya. Kalau di masjid kita sudah terbiasa 20 rakaat, ya kita ikut 20 rakaat. Kalau antum yang ditunjuk sebagai imam, ya antum yang harus imami 20 rakaat. Tidak boleh antum ambil yang 8 rakaat. Baik, Allah taala alam. Ada pertanyaan yang lain? Afwan Ustaz. Nah, apa hukum puasa hari Senin Kamis seperti esok hari? Padahal bulan Ramadan sudah dekat. ya, secara khusus ada hadis yang menjelaskan bahwasanya kita ya dilarangnya untuk berpuasa 1 hari 2 hari sebelum masuk bulan suci Ramadan. Di sini coba saya bacakan hadisnya. Sini coba saya cari dulu ya. Baik. Rasulullah ya. Qala sallallahu alaihi wasallam la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bisawmi yaum aw yaumain illa ay yakuna rajulun kana yasumu sawmahu falyasum dzalikal yaum. Rasulullah bersabda, tidak boleh seseorang berpuasa 1 hari 2 hari sebelum masuknya bulan suci Ramadan, kecuali ini ada kecuali illa ayyakuna rajulun kana yasumu sawmahu falyasum dzalikal yaum, kecuali seseorang itu sudah memang sudah kebiasaannya berpuasa ya, artinya biar bukan menjelang Ramadan dia Senin Kamis dia tetap jalankan. Nah, ini orang yang dikecualikan
yang ingin berpuasa 1 hari atau 2 hari bulan suci Ramadan. Apalagi kan besok hari Senin. Ya, mungkin kalau kalian sudah terbiasa dengan puasa Senin Kamis, ya maka tidak mengapa ya kalian berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Tapi kalau hanya dilaksanakan pada hari besok saja, sementara kita tidak melaksanakan atau tidak menjalankan, tidak mengikuti atau melakukan kebiasaan Senin Kamis, maka kita tidak boleh. Karena itu secara khusus kita berpuasa. Sehingga di sini yang dilarang. Adapun yang sudah terbiasa dengan puasa Senin Kamisnya, maka tidak mengapa dia berpuasa. Wallahu taala alam. Baik. Fadlan, ada pertanyaan lain? Nanti kalau ada pertanyaan bisa di-share di grup. Iya, kita akan bantu carikan jawabannya. Kalau Ustaz bisa jawab, ya Ustaz akan jawab. Kalau tidak, nanti Ustaz tanya yang lebih ahli terkait dengan ibadah Ramadan. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, Anda bertanya mana yang lebih afdal salat witir di awal malam atau dengan salat witir di akhir malam Ustaz di bulan suci Ramadan. Baik. Syukuran atas pertanyaannya. Jadi di sini di antara ijtihadnya Abu Bakar Siddiq dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kalau Umar, mudah-mudahan Ustaz tidak terbalik. Ya. Abu Bakar melaksanakan witirnya itu di awal malam. Ya. Kenapa? Karena beliau takut jangan sampai masuk subuh kemudian sementara dia belum melakukan witir. Ya, sebaliknya Umar, ya, karena saya tidak terbalik antara Abu Bakar dengan Umar. Ya, karena beliau sudah tahu atau sudah kebiasaan beliau terbangun sebelum masuk salat subuh, maka beliau mengakhirkan witirnya. Ya, karena dia sudah tahu pasti akan bangun. Sehingga kita katakan, ya orang yang punya perhitungan atau kebiasaan terbangun sebelum subuh, maka tentunya mengakhirkan witir lebih baik. Ya, lebih bagus. Tetapi kalau takut untuk tidak bangun, ya, maka kita katakan witir lebih awal. Tapi kalau kondisinya kalian melaksanakan sholat tarawih bersama imam, otomatis imamnya kan biasa melakukan witir. Maka kalau kita ingin mendapatkan hadis yang Ustadz sampaikan tadi, maka kita harus ikut melakukan witir bersama imam. Tetapi nanti kalau kita terbangun dan kita mau sholat malam, silahkan. Tapi jangan lagi ditambah witir kemudian, atau tambahan witir. Karena Rasulullah bersabda, la witrani fi laylah. Tidak boleh melakukan witir dalam satu malam. Jadi kalau sudah tadi bersama imam, udah bangun sholat malam, laksanakan 2 rakaat, terserah kalian, semampu kalian. Dan jangan lagi ditambah dengan sholat witir. Ya, karena witir itu ya ibaratnya penutup. Ya, dan itu hanya bisa dilaksanakan 1 kali dalam semalam. Wallahu ta'ala alam. Baik. Masih ada lagi? Baik, kalau tidak lagi kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan kita semangat ya dalam menghadapi atau bertemu dengan bulan suci Ramadan yang mulia, yang memiliki keberkahan yang sangat banyak, ya, sehingga kita perlu maksimalkan dengan sebaik-baiknya ketaatan, ya. Kita tidak ada kuliah, tidak ada kegiatan-kegiatan yang lain kecuali dari diri kita,
Ya, kalau pagi apakah kita mau tidur atau mengaji itu dari pribadi kita. Ya, tidak ada yang lagi melarang, tidak ada lagi yang apa namanya menyuruh-nyuruh kita lagi ya. Kembali dari diri kita. Kita pasang target ya. Setiap subuh saya harus selesai misalkan berapa juz. Kemudian sholat duhur berapa lembar misalkan. Itu harus ada target sebenarnya. Supaya kegiatan kita, aktivitas kita apa namanya? Lebih terarah. Ya, tidak ya tidur terus ya, banyak tidur dan seterusnya. Tidak dilarang tidur, tapi kalau sampai berlebihan ya itu namanya tidak memaksimalkan Ramadan dengan dalam bentuk ketaatan. Ya, jangan kita menggunakan hadis maudhu yang biasa disebutkan oleh para penceramah. Naumus shaim, apa namanya? Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang berpuasa ibadah. Ya, ini hadis yang sering disampaikan oleh para penceramah, tapi hadisnya maudhu, palsu. Ya, ini karangan-karangan. Ya. Allah ta'ala wallahu ta'ala alam. Misalnya dari Ustaz, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Insyaallah info terlebih selanjutnya kita akan infokan di grup insyaallah bersama Nakib. Stadinukum, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairal jazaa. Faddalu.